Selamat datang di vlog paling kritis tapi romantis. Hello guys, hari ini kita nggak cuma keliling Nepal, tapi kelilingnya berempat. Yes, ini first time kita double date traveling di Nepal. Duh gila sih, romantis tapi quiz banget. Welcome back to my YouTube channel, my daily routine happy vibe. This is my story. Jangan lupa subscribe ya guys, dan like, comment. Ini kita mau naik ke atas karena mau ngelihat pemandangannya yang indah banget. Dan inilah kameramen handal aku, yang paling handsome, paling manis buat aku, walaupun menurut kalian tidak. Di sini naik berempat. Ini tas yang aku bawa. Kalian jangan salpok, jangan bilang cowok aku nggak mau bawain. Dia udah sering kali mau merebut tapi tidak aku kasih, dan ujung-ujungnya dia juga yang bawa. Lihatlah, dia yang bawa kan guys. Tapi nanti setelah ini naik motor, aku pun akan sibuk naikkan lagi ke atas punggung badanku. Ini ribet lah. Dan inilah kita udah mau siap-siap pergi. Kan kalian lihat tasnya aku ambil lagi, karena nggak mungkin kan cowok aku yang ngegantung juga, dia kan bawa motor. Nanti aku nggak bisa pegangan sama dia, aku pun takut jatuh guys. Dan ini destinasi berikutnya, Atu Danda. Kita keliling Kanyam Ilam. Ini aku buat video momen aku berdua sama dia, karena sebentar lagi kita akan LDR. Aku selalu LDR ya guys. Aku udah jalan 3 tahun sama dia pun, dan memutuskan untuk nikah, dan kita selalu LDR. Ini aku ambil gambar di depan hotel kita. Kita random aja ngambil hotelnya guys, nggak ada online apa segala macam. Kalau kita udah capek, ya kita stop lah. Ini kita ambil momen juga berempat. Kita ambil ala-ala romantis sebisa mungkin, walaupun kita menggunakan tripod, tapi bagus karena tripod yang kita bawa ini bisa mengikuti ke arah mana kita, bestie kita guys. Dari Cia yang tadi aku ambil gambar, kita mau ke destinasi berikutnya. Ini yang depan Kanisa sama suaminya. Dia yang aku suruh pandu jalan, karena aku terkadang di atas motor banyak ceritanya sama ayang aku. Jadi kita memilih di belakang supaya nggak ketinggalan. Lagian pun aku nggak bisa kalau di depan, takutnya nanti Kak Nisa ngikutin kita terlalu cepet atau kita yang terlalu lambat kan. Jadi lebih enak dia lah yang di depan. Ini touring berempat udah 2 hari. Rasanya itu bener-bener wow banget. Selama kerja di Malaysia 3 tahun, aku udah gak pernah naik motor. Dan first time lagi aku naik motor. Rasanya pinggang aku bener-bener udah gak bisa diomongin lagi. Musimnya pun musim sejuk. Di sini sampai -7. Kalian mau tahu, aku di sini pakai baju 4 lapis. Ini Kanisa suka banget sama gula-gula ini, nenek gerandong. Dia nawarin aku, cuma aku gak terlalu suka karena terlalu manis, nanti gigi aku linu guys. Dan ini dia senyumnya, aku selalu suka lah. Kalau ngelihat dia lagi sibuk-sibuk, dia tahu arti kamera belakang dia sering ngambilin video aku. Dia orang yang bisa membuat aku bahagia lah saat ini. Ini baju tradisional Nepal, dan ini di tengah-tengah Cia. Di sini oleh-olehnya itu paling banyak memang Cia ya guys. Aku di sini ambil video, udah lelah, udah buka baju juga karena udah ada panas. Karena aku udah bilang 4 lapis, 2 lapis lagi itu jaket aku yang tebel-tebel, tapi tak ada guna kalau sudah jalan dan sudah sejuk. Makin siang ke makin sore, itu bukannya makin panas, tapi masih makin sejuk guys. Ini kita udah arah mau ke destinasi lain, siap-siap mau ke parkiran motor. Di sini kayak banyak air, aku nggak tahu ini galon untuk apa ya guys. Karena mungkin buat siram tanaman ke atau apa. Nah ini kita udah mau siap-siap lagi. Di sini kita nggak pakai helm 4 walaupun pergi jauh, dan aku nggak pakai helm. Mungkin peraturannya nggak sama ya sama Indonesia guys. Tapi kalau kalian mau aman, helmet itu kan untuk keamanan kepala, jadi bolehlah kalian pakai juga. Ini sunset yang aku ambil videonya, bener-bener bagus banget. Dan di sini ada rumah-rumah warga juga, tapi nggak banyak, jaraknya itu jauh juga guys. Tapi kalau kalian punya rumah di sini, kalau mau liburan nggak usah jauh-jauh,
langsung enak keluar rumah aja di pedesaan-pedesaan gitu kan. Kadang-kadang kita pun butuh kesunyian lah. Aku ngelihat di sini nemuin tanaman sawi yang seger-seger banget, bener-bener lebar dan terlihat juga gunung es. Sambil kita minum chia di sini berhenti. Ini tuh rumah-rumah warga ada banyak, cuma nggak kelihatan ya. Di sini turun naik bukit. Setahu aku sih Nepal memang nggak ada laut lah, dia banyaknya gunung lah. Karena gunung yang terkenal pun Himalaya kan banyak. Kalau lagi musim sejuk gini ya naik ke Everest. Ini lanjut lagi, jalanannya udah bagus banget sih. Cuma kalaupun ada yang jelek itu cuma sedikit guys. Di sini ayang aku ngomong, kamu pegangan, jangan sibuk terus main handphone. Ini jalanan ini jelek, takutnya nanti pas belok kamu terkejut jatuh. Padahal ya enggak juga, tapi aku pun sedikit takut juga karena mata aku pun ngantuk. Aku gampang banget ngantuk. Nah lihat Kanisa pun udah ngantuk kan. Ini kita mau lanjut lagi guys, karena kita mau kejar tayang, ambil video, jalan-jalan ke destinasi lain. Kita mau cepet-cepet pulang karena perjalanan dari sini ke rumah kita ini jauh juga. Aku akan melewati rumah Kanisa dulu, nantinya barulah sampai Raji Biraj, karena Kanisa kan di Biratnanggar guys. Kalian yang nonton video aku rumahnya di Biratnanggar berarti kalian tetangga Kanisa. Kalau rumahnya di Raji Biraj berarti akan jadi tetangga aku. Di sini udah sibuk banget dan ayang aku udah mulai siap-siap mengendarai motor. Aku udah bilang, ayang mau gantian gak bawa motornya? Dia tidak percaya sama aku guys. Padahal kalau di Indonesia aku adalah Rosinya naik motor. Padahal dia tuh khawatir, gak mau dia aku capek. Lihat, dia tahu fungsi kamera dia. Dia akan selalu mengajak aku, ayo kita ambil gambar, ayo kita ambil video, ayo momennya tuh nggak datang 2 kali. Aku sebenarnya jadi support YouTuber, jadi kayak buat konten kreator, buat video. Dialah yang selalu support aku karena memang dia orang kerjaannya tuh kayak ngedit-ngedit video apa segala macam, isi suara. Kerjaan dia. Kita ini selalu LDRan guys, 3 tahun kita sama-sama dan memutuskan menikah, dan aku datang ke sini ke negaranya untuk melihat keadaannya supaya aku nggak culture shock banget nantinya. Kita selalu LDR, tapi aku percaya mungkin ini memang udah pas yang aku pilih. Karena aku ngerasa dia itu dewasa, umur kita pun gak sama-sama muda lagi guys. Aku udah 27 tahun dan dia 33 tahun. Menurut aku udah pas dijadikan suami. Ini aku akan ambil foto aku, video aku sama bestie aku yang aku anggap kakak sendiri. Walaupun aku kenal lewat media sosial TikTok waktu itu, tapi aku merasa pas ketemu dia orangnya humble banget. Suaminya pun baik dan enak diajak curhat. Kita ini kalau kenal orang kan vibes-nya tahu ya orang itu gimana. Kita bisa nilai, apalagi kalau misalnya hidup kita ini udah rasa gak enak kayak aku. Aku lahir dari keluarga yang broken. Aku tidak menjual kesedihan di video ini, tapi aku menceritakan bagaimanapun orang baik sama aku terima, karena aku juga banyak ketemu orang yang gak baik dan gak support aku. Mungkin saat ini aku sampai di titik ada orang yang support aku sangat berterima kasih. Karena orang terdekat aku aja belum tentu support aku. Dan aku gak expect banget, maksudnya gak nyangka kalau aku bisa sampai buat video ini. Dan aku akan mulai perjalanan kehidupan aku di YouTube aku. Semoga nantinya akan banyak yang nonton, banyak yang suka, banyak positifnya, walaupun terkadang ada orang yang nilai negatif, dan aku bisa menghasilkan uang juga dari sini. Karena kedepannya aku akan jadi ibu rumah tangga yang akan duduk selalu di rumah. Cita-cita aku melayani suami, anak, masakin. Makanya aku akan buat video YouTube yang bisa menghasilkan duit. Ini aku udah di jalan pulang, udah mau hampir sampai. Oke guys, the next video selanjutnya ya, tetap manis.